Oke teman-teman, selanjutnya adalah pemasangan trafo. Nah, di sini saya menggunakan trafo 1 ampere CT maksimal berapa ini? CT 18 volt. Dan ini trafo 1 ampere ini sudah saya malkan. Ini untuk dudukannya. Ini sudah saya borkan di sini. Sini sudah saya bor ya, teman-teman. Ini. Oke. Dan karena di rangkaian ini tertulis di sini membutuhkan ini teman-teman 15 sampai 18 volt. Nah, ini nanti saya ambil yang 15 volt saja. Biar tidak terlalu panas di ini 7812 dan 7912-nya. Oke, saya masukkan ke transformernya dulu. Langsung saja di sini kita pasangkan dulu untuk outputnya teman-teman ya. Untuk output ini saya ambilkan CT 1515. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya kasih T0 dulu supaya mudah untuk penyeldirannya nanti. Jadi sebagai contoh ini yang 18 ini belum ya. Nah, ini caranya gini teman-teman, supaya mudah disolder. Itu ini kita kasih T0 dulu seperti ini. Jadi antara solder dan T0 itu bersamaan menempel di sini. Di ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah nanti ketika kita memasangkan kabelnya. Oke. Dan di sini akan saya pasangkan untuk outputnya dulu. Nah, kabelnya ini sudah saya ukur teman-teman ya. Tadi sudah saya ukur, jadi untuk ke kit itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Nah, seperti biasa juga di ujung-ujung kabelnya ini saya kasih T0 dulu juga, supaya nanti untuk penyolderan dengan trafonya kita tinggal solder. Nah, kita kasih T0 seperti ini teman-teman, ujungnya ini. Oke, nah ini sudah. Yang kuning-kuning ini saya gunakan untuk ini CT yang 15 volt, yang kuning ini ya, yang 15 volt disolderkan di sini. Seperti ini. Oke, yang kuning satunya lagi di 15 volt. Jadi 15 volt 15 volt di sini. Nah, kita tinggal solder seperti ini. Kalau sudah ada T0-nya lebih enak. Kemudian yang hijau ini saya solderkan di CT-nya. Waduh, batuk teman-teman. Di sini. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah seperti ini ya. Oke, kemudian untuk bagian inputnya teman-teman ya, bagian inputnya sama. Ini kita kasih T0 dulu, kita rapikan. Ini nyelebret ini T0-nya. Nah, seperti ini. Kemudian dua kabel ini yang nanti saya hubungkan ke ini teman-teman, saya hubungkan ke saklar. Nah, dua kabel ini ujungnya yang di sini saya kasih T0 dulu teman-teman ya, dikasih T0 dulu seperti tadi ya, biar mudah untuk penyolderannya dengan yang di trafo. Oke. Nah, yang kuning ini saya gunakan untuk yang di 220 volt. Kemudian yang hijau ini untuk yang 0 volt. Nah, seperti ini. Kenapa saya pasangkan dulu kabelnya? Ini supaya saat sudah terbaut seperti ini itu tidak ribet masang kabelnya. Nah, sekarang kita akan memasang mur bautnya untuk trafonya. Di sini sudah saya siapkan dua pasang mur baut, dan di sini sudah saya lubangi teman-teman. Ini ya, ini sudah saya lubangi untuk trafo ini. Bautnya dari bawah teman-teman ya, biar tidak nyerongat kalau dari luar nanti. Ini kabelnya kita singkirkan dulu. Nah, ini kita pasang bautnya dari bawah. Ini saya gunakan baut 3 mili. Baut 3 mili.
Ini murnya kita pasang dari atas seperti ini, dan yang satunya juga sama. Ini kita pasang bautnya yang dari bawah seperti ini, kita pasang murnya. Untuk teman-teman yang bosen cara-cara seperti ini bisa di skip dulu, nah, supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, ini videonya saya buat tanpa saya potong-potong untuk prosesnya ini. Nah, ini saya kencangkan bautnya dengan menggunakan obeng seperti ini teman-teman ya. Ini dikencangkan, nah, kelihatan ya. Ya, ini harus dikencangkan ya, biar tidak kocak, biar tidak uglak-uglik ya. Bautnya ini saya kencangkan, oke, dengan obeng seperti ini. Nah, sudah kencang. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita pasang kabelnya. Nah, ini kabelnya ini dari sini teman-teman ya. Kita masukkan di sini kabel AC. Ini saya gunakan kabel yang seperti ini, yang murah ini teman-teman. Kita masukkan di sini ke karet kabelnya. Nah, kalau sudah kita tarik dari sini. Kemudian ini kita bundelkan seperti ini, supaya ketika ini ketarik keluar itu enggak langsung menarik langsung di sini. Dan ini kita balik teman-teman di sini. Nah, ini kelihatan saklarnya di sini. Nah, saya zoom. Nah, supaya mudah dalam penyolderannya, tiap-tiap kaki saklar ini juga kita kasih tenol dulu teman-teman ya. Kita kasih tenol supaya nanti penyolderannya mudah. Dari bawah dulu. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini warnanya ini agak putih, ini agak keemasan. Nah, yang agak keemasan ini nanti untuk yang 0 ya. Yang 0 ini yang 220 dari kabel, yang tengah ini yang 220 ke trafo. Ini saya kasih tenol dulu biar mudah nanti penyolderannya. Seperti ini semuanya. Nah, sudah. Nah, untuk dari kabelnya ini teman-teman, nah gini aja. Dari kabelnya ini kan ada dua, dari kabel AC. Yang satu ini kita hubungkan langsung dengan yang di ini 220 ya. Ini saya agak panjangkan biar bisa dibundelkan, nanti kita kelupas. Nah, sudah. Ini salah satunya dari colokan, kita hubungkan dengan 0 yang di trafo teman-teman. Kita hubungkan 0 yang di trafo seperti ini. Oke, kemudian kita kasih tenol. Kita kasih tenol seperti ini. Nah, sudah. Oke. Kemudian ujung yang 220 dari sini juga, ini juga kita kasih tenol teman-teman. Kita pluntir dulu biar tidak bubar serabutnya. Kita pluntir, kita kasih tenol seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini yang dua kabel dari input AC ini yang satu kita hubungkan dengan saklar yang ini teman-teman, yang putih yang bawah. Nah, yang tadi saya zoom dulu. Nah, yang emas ini nanti untuk yang 0. Ini yang paling bawah ini untuk yang 220 dari colokan atau dari steker. Ya. Ini saya solderkan di sini. Nah, agak susah ini. Nah, gini ya. Ini atau gini? Saya buat ini aja biar lebih jelas. Nah, ini yang dari kabel 220, yang satunya ini saya solderkan di sini. Ini juga sudah saya kasih tenol dulu kabelnya ya. Nah, kita tunggu kering, kita tunggu mengeras dulu, baru kita lepas. Nah, kemudian ini yang dari trafo urutannya 220 ini dapat yang tengah ini teman-teman ya, dapat yang tengah.
dapat yang tengah di sini. Ini juga kita solder. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang 0 dan yang terhubung dengan dari kabel yang satunya itu kita hubungkan dengan ini, pin saklar yang kakinya warnanya agak keemasan ini ya. Jadi kita gabung 0 dan yang di trafo dan kabel ini kita gabung jadi satu. Nah, seperti ini untuk pemasangan kabel AC-nya ya. Jadi ini agak saya geser di sini biar rapi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk kalau perlu digambarkan, ini saya gambarkan ya biar lebih jelas ya. Posisi trafo misalnya seperti ini ya. Ini saklar saya buat kurang jelas ya. Nah, seperti ini saja. Ini saklar ada 3 pin, 1 2 3. Ini yang agak putih, ini agak putih, ini yang agak emas, agak warna emas. Nah, ini kaki saklarnya ya. Kemudian di sini ada trafonya, trafo 0 dan 220. Nah, kabel yang 220 dari trafo ini masuk ke kaki tengah saklarnya di sini. Kemudian ini yang atas ini ke kabel ini teman-teman, ke 0 ini. Dan ini sebenarnya misalnya kita gabung di sini sama, di sini juga sama. 2 kabel dari yang dari colokan. Saya gambarkan colokannya seperti ini colokan, ini 2 kabel nanti. Nah, yang satu masuk ke sini, yang satu ini teman-teman bisa di sini atau bisa langsung ke 0 di trafo. 0 di trafo bisa seperti ini teman-teman. Dan ini kita hubungkan dengan yang di sini ya. Ada 2 cara. Jadi dari colokan itu yang satu langsung ke 0 trafo, yang satu langsung ke saklar yang di sini, yang tengah dapat 220 volt. Kemudian dari 0 ini kita hubungkan yang ke kaki emas. Ini khusus untuk saklar yang seperti ini teman-teman ya. Yang ini bisa nyala ketika posisi on ya, seperti ini ya. Jadi skemanya ini saklar ya. Jadi caranya seperti ini, bisa dilihat. Oke, sekarang kita akan mencobanya, mengetesnya. Ini untuk outputnya ini belum saya hubungkan dan belum saya kelupas supaya tidak bahaya. Nah, ini kita coba dulu di trafonya apakah bekerja atau belum ya. Kita akan tes dulu. Kita colokkan. Nah, ini sudah nyala. Nah, ini saya colokkan di steker. Ini sudah menyala teman-teman. Di sini sudah menyala. Kita akan coba cek di trafonya ya. Ini untuk memastikan bahwa nanti alat yang kita rangkai itu akan mendapatkan tegangan dari trafo ini. Nah, ini saya ambilkan ada stafol ya. Ini staffolnya saya letakkan di sini. Saya ambilkan yang AC teman-teman ya. Di sini AC nih posisi 60 volt. Kemudian di sini kita nyalakan saklarnya. Nah, ini agak sulap nih. Nah, segini. Kelihatan nih. Ini agak saya perluas nih. Nah, ini biar bisa lebih jelas. Bentar saya geser-geser ya. Oke, segini. Sekarang kita akan coba nyalakan saklarnya. Nah, ini menyala. Kita ukur tegangan AC di trafonya. Oh, ini 60 volt, jangan yang 600 biar bisa terbaca. Ini yang 0 dan 220. Apa nih? Oh, keliru. Bentar. ACV-nya aktif, ini NCV-nya. Ini ya. Nah, ini 205. Ini tegangan sudah sampai ke trafo.
Kemudian kita cek outputnya yang CT dengan ini 12 volt. Nah ini 11,2, yang satunya 11,2 juga. Kemudian yang CT 15 volt kita akan cek berapa ini, 13,9, 13,9, yang 18 ini 16, ini kok 19, oh 16,8 juga. Nah ini kemungkinan juga sudah normal teman-teman ya, karena di sini untuk tegangannya ini hanya 205 input dari PLN nya, jadi outputnya juga turun, tidak sesuai dengan tulisannya karena tegangan PLN nya turun. Nah sekarang dari trafo sudah selesai, kita akan mematikan dulu, kemudian kita pasangkan untuk kabel-kabel dari trafo ke kitnya. Langsung saja di sini dari trafo ke kit, tidak usah dijeda, tidak usah diedit ya. Ini sudah ada di kitnya, ini CT, AC, AC. Nah ini langsung saja kita pasangkan di sini nanti. Oh ya ini karena di video sebelumnya sudah dipakai, ini tertutup ini ya. Ini kita buang dulu tenonnya biar kabelnya nanti bisa masuk teman-teman ya. Oke, kemudian kita kelupas kabelnya ini. 3 kabel ini kita kelupas secukupnya teman-teman. Kita kelupas, jangan sampai terbalik. Itu yang warna hijau itu untuk CT, kemudian yang warna kuning itu untuk AC 15 volt. Jangan sampai terbalik CT dan AC nya. Nah ini kita masukkan ke 15 volt AC, dan hijaunya masuknya ke CT ini, kemudian ini ke AC 15 volt juga, dan kita balik dan kita solder. Oke, kita solder dulu teman-teman. Nah kabelnya di sini kita solder supaya benar-benar melekat. Ini yang satu kurang masuk ini, bentar. Nah ini oke, sudah. Nah kalau sudah tersolder seperti ini, kita pastikan tidak ada yang konslet. Kemudian kita akan pasangkan kabel input outputnya ini ya. Jadi output ini ada output, kemudian di sini ada input. Nah ini kita pasangkan kabelnya, kita carikan kabel dulu.